Oke, kita sapa-sapa dulu ya, biar lebih semangat, seperti itu. Oke, selamat sore. Mungkin yang bisa open cam juga dipersilakan untuk open cam, itu biar lebih interaktif ya, dan lebih bersemangat nih bisa melihat wajah-wajah bersinar kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Oke, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada kakak-kakak dan teman-teman pada IA Talks This or That Choosing My Career Path. Sebelumnya perkenalkan, saya Isna Nabila dari Teknik Lingkungan Angkatan 2017 akan menjadi moderator sekaligus MC pada acara hari ini. Sebelumnya kita ketahui bahwa Ikatan Alumni Teknik Lingkungan sangat berkomitmen ya teman-teman untuk pengembangan pasca kampus alumni-alumni di dalamnya. Oleh karena itu, acara hari ini diadakan nih teman-teman untuk memberikan sharing pengetahuan akan jalan-jalan apa aja sih yang bisa ditempuh setelah lulus, baik di dunia lingkungan maupun di bidang luar keteknikan lingkungan. Karena tadi mungkin sudah di-sharingkan dikit ya, karena teknik lingkungan itu sangat luas seperti itu dan peluang-peluang kita untuk bisa masuk ke dalamnya itu sangat luas juga. Kemudian selain jalan-jalan apa saja tadi yang bisa ditempuh, itu kita bisa ingin tahu juga ya step-step atau langkah-langkah untuk mencapai target pekerjaan impian kita. Kemudian gap apa sih nanti yang kita temukan ketika kita sudah berada di lapangan pekerjaan yang sesungguhnya. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari perwakilan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan kepada Kak Riki Alamsyah selaku Wakil Ketua ITL 6 ya, sudah bergabung bersama kita semua teman-teman. Kepada Kak Riki kami persilahkan. Halo Mbak Isna, suara saya cukup jelas kan ya? Jelas Kak. Ah ya, maaf saya lagi di kendaraan kemudian juga. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan semangat dan buat kita semua. Nah, jadi ini ya TOS sudah rutin ya kita lakukan di YTL ya. Ya, tiap 1-2 bulan berubah. Ini terima kasih juga sebelumnya untuk kakak-kakak panitia ya yang sudah mengarrange acara ini yang sangat baik, sangat teratur ya, manajeable ya, well managed. Kita akan lakukan semuanya ya. Baisnya juga luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga kepada narasumber ya yang bersedia untuk sharing ke adik-adik. Adik-adik tentu juga ada kakak-kakak ya. Karena di sekolah ini juga tidak hanya untuk sebagai murid ya, menurut saya ya, tapi juga kadang-kadang yang udah teman-teman kenal istilah work life business ya, jadi kadang-kadang usia 25 ke atas masih bingung saya benar di tempat yang betul nggak ya, saya enjoy gitu ya dengan kerjaan saya, jadi ini juga sangat bermanfaat buat senior-senior muda sebetulnya ya. Nah, jadi pada narasumber ada Kang Christopher ya, Mbak Levina, terus ada Eswin ya, Eswin 13, kita satu himpunan masih satu ruangan di Eswin, semoga sehat ya Eswin ya. Terima kasih buat narasumber yang sudah mau meluangkan sharing. Jadi ke depan mungkin saya mewakili kakak-kakak YTL yang lainnya ya, menyampaikan bahwa YTL sekarang sedang dalam terus memberikan manfaat kepada para anggotanya ya, dan kami mengharapkan juga kakak-kakak atau rekan-rekan dari anggota YTL lainnya dapat aktif untuk memberikan masukan saran agar YTL bisa semakin bermanfaat lah pada intinya. Jadi kita banyak program, banyak kegiatan, juga banyak lingkar-lingkar ya, kita sebut lingkar grup, baik itu keahlian, hobi gitu
agar tujuannya bisa mengguyurkan kita bersama nih selaku alumni ya, atau rekan-rekan ada yang merasa belum gabung di grup yang ada title IATL-nya ya, nah nanti tanya aja ke panitia. Nanti panitia bisa provide kakak-kakak ada minat di apa gitu. Kita banyak lingkar, ada lingkar waste management, ada air minum ya, ada hobi nonton Korea drama gitu, futsal gitu, golf dan lain-lain lah gitu ya. Jadi nanti kita akan berguyup ya, berkumpul sesuai minat, sesuai keahlian kita, sesuai hobi kita, yang jelas kita ada dalam satu payung ITL gitu, sehingga akan lebih mudah bisa saling mendukung satu sama lain. Kurang lebih mungkin itu Mbak Isna ya. Jadi saya mungkin belum bisa sampai akhir, tapi titip titip pesan juga dari Mbak Citra ya. Jadi enjoy aja diskusinya. Eh, ya nikmati diskusinya, semoga bermanfaat ya. Eh, Tetap semangat dan semoga menjadi amal ibadah bagi yang berpuasa ya, mendengarkan workshop pada hari ini sore ini. Terima kasih Mbak Isna. Baik, terima kasih banyak Kak Riki atas sambutannya. Jadi tadi dari yang disampaikan Kak Riki, IA Talks karir seperti ini tidak hanya dibutuhkan oleh fresh graduate ya teman-teman, karena dalam perjalanan karir kita itu harus terus berkembang di dalamnya. Tadi ada quarter life crisis dan lain sebagainya. Semoga kedepannya IA Talk spesial karir ini bisa berlanjut terus dan kita bisa menghadirkan alumni-alumni teknik lingkungan kita yang lainnya untuk memberikan sharing. Dan tadi juga kepada teman-teman mungkin yang memiliki minat khusus tersebut, IATL sendiri sudah memprovide lingkar-lingkar tersebut. Oke, mungkin sebelum Kak Riki pergi, nanti kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin langsung saja bisa kita open cam semuanya teman-teman. Open kamera, kita tampilkan senyum terbaik kita ya, senyum harusnya semangat dan ceria karena sebentar lagi juga akan buka puasa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti akan saya pandu untuk take fotonya. Teman-teman yang belum open cam bisa dipersilahkan open cam dan menggunakan background yang sudah di-share oleh panitia di chat Zoom ya, teman-teman. Oke. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Mungkin masih bersiap-siap ya. Nanti akan dipandu oleh saya dan akan dibantu oleh panitia untuk pengambilan fotonya. Oke, baik. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Dalam hitungan 3 ya, mungkin. Oke. 1, 2, 3. Mungkin gaya bebas, gaya yang lebih ceria dan semangat ya, teman-teman dan kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah open cam ya di sesi dokumentasi awal ini. Selanjutnya nih kita akan masuk ke acara inti pada sore hari ini. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman, karena sudah hadir bersama kita semua, kakak-kakak yang sangat luar biasa. Hari ini ada Kak Ezwin, Ilham Fauzi, Kak Christopher Handino, dan Kak Levina Suprapto, yang kita hadirkan dari berbagai background, teknik lingkungan maupun rekayasa infrastruktur lingkungan, yang akan memberikan sharing pengalaman, tips, dan saran-sarannya kepada kita semua. Nah, IA Talks Karir ini sangat dibutuhkan ya teman-teman, karena tadi juga berdasarkan survei yang kita lakukan, ternyata ada 70% ya mungkin sebagai perwakilan itu teman-teman belum memiliki
karir path apa sih yang akan dijalani, seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nantinya, dapat menuliskan pertanyaannya di link sudah dibagikan oleh panitia di bit.ly Q&A IR Talks Karir. Kemudian di situ nanti teman-teman itu bisa juga melakukan like pada pertanyaan teman-teman lainnya yang mungkin disukain atau sama nih pertanyaannya, itu bisa di like. Dan ketika di like itu nanti pertanyaan yang dengan like terbanyak akan muncul di urutan teratas ya teman-teman. Jadi nanti akan dibacakan paling pertama. Seperti itu. Oke, mungkin kalaupun ada yang kesulitan untuk membuka link Q&A-nya di Slido, nanti teman-teman boleh juga bisa langsung bertanya di kolom chat dengan format nama, kemudian jurusan, TL ataupun real, serta angkatannya, dan ditujukan kepada narasumber siapa jika ada, lalu pertanyaannya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ya teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih. Langsung ke sesi pertama kita bersama Kak Ezwin Ilham Fauzi. Oke, beliau pernah bekerja di Paragon, kemudian di PT Bemako Rekaprima, dan saat ini bekerja di PLN sebagai pejabat pelaksana lingkungan PT PLN Persero UPDK Mahakam. Oke, di sini sudah ada Kak Ezwin. Selamat sore Kak Ezwin. Sore Itza, kedengeran ya suara saya ya? Iya, siap Kak, sudah aman. Kepada Kak Ezwin, langsung kami persilahkan. Oke, siap. Tak share screen dulu ya. Ini kelihatan ya? Iya, sudah terlihat Kak. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, rekan-rekan semua, serta kakak-kakak semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah ya, dikasih kesempatan untuk sharing sama cerita gitu bagaimana berkarir gitu di BUMN, khususnya di PLN gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ezwin Ilham Fauzi, saya dari Teknik Lingkungan 2013. Saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan serta cerita gitu bagaimana sih berkarir di PLN. Dan ini berikut sedikit profil dari saya. Jadi saya masuk PLN itu sebenarnya 2018 pertengahan ya. Nah kemudian kan kalau di PLN ini memang ada pendidikannya terlebih dahulu, jadi official, jadi pegawainya itu di 2019. Dan saat ini alhamdulillah dapat amanah menjadi sebagai pejabat pelaksana lingkungan. Oke, lanjut ya. Ini mungkin saya cerita dikit ya waktu zaman kuliah. Ini foto saya waktu kulap sanitasi makanan. Dulu saya ngambil Sanmak gitu ya di semester 7 apa 6 gitu. Jadi dulu kuliah Sanmaknya ke Pangandaran, malah jalan-jalan. Nah, dulu ini saya waktu kuliah itu memang pengen kerjanya di keilmuan TL gitu ya. Nah, memang targetnya dulu saya malah pengen jadi dosen gitu. Dulu itu saya pengen jadi dosen karena kenapa? Saya itu senang ngajar, senang diskusi sama teman-teman, senang ngajarin adik-adik gitu. Dan jadi asprak sana sini, Mekflu 1, Mekflu 2, Mikling, Rekling, terus Tepam segala macam. Nah itu tapi sebenarnya dari orang tua malah nyuruh ke perbankan karena background keluarga saya itu di perbankan semua. Tapi saya kayak aduh nggak bisa nih gitu kalau misalkan di perbankan ini, pokoknya saya harus jadi dosen. Nah setelah itu kan ada kerja praktek ya di semester 6. Nah itu di 2015 saya kerja praktek di Ujang kebetulan, di Cikampek, yang dekat-dekat lah. Nah setelah itu kan saya, memang kalau zaman kuliah ini saya senangnya itu masalah terkait pengelolaan air limbah gitu. Saya paling senang itu. Tapi saya kerja praktek nggak mau ngambil itu, biar saya tahu pas kerja itu nanti helikopter view saya itu lebih luas gitu. Jadi saya ngambil K3 waktu itu. Ngambil K3, nah ada bertiga di Ujang, yang 2 lagi ini ngambil di environnya. Pas udah di lapangan itu, oh ternyata berbeda sekali gitu kan, apa yang diajarin di kuliah, ternyata sama di lapangan itu tidak seribet ngerjain hurumus Darcy Weisbach gitu kan, ngerjain RPFK, RPB gitu kan. Oh bagaimana pengelolaannya harus manajernya harus padu gitu ya kalau di industri itu. Setelah itu saya
tertarik gitu pupuk kujang ini. Tahu nggak teman-teman kalau proper ya, pilihan proper untuk industri itu, saya itu sangat tertarik dulu itu. Nah tiba-tiba setelah di akhir semester, oh udahlah ini saya harus cari di industri aja, kayaknya saya nggak cocok nih di dosen. Gitu kan. Nah dan akhirnya setelah itu PLN lagi buka rekrutmen. Nah saya ikut dan rekrutmennya ini direct shopping. Jadi dulu itu 2018 rekrutmennya ini rekrutmen khusus TL ITB gitu. Nah dulu itu ada khusus anak elektro sama anak TL ITB, dan yang masuk itu yang seangkatan saya itu ada 7 orang, angkatan 2013 sama 2014. Nah jadi apa namanya, waktu itu memang kalau misalkan di PLN ini baru masuk itu kita ada, kalau BUMN ya ada wajib militer segala macam, ada 10 hari, terus diklat pembidangan terkait keilmuan masing-masing. Keilmuan TL itu 2 bulan di Bogor, setelah itu ternyata jreng penempatan di Kalimantan, astaga jauh banget gitu kan. Dan saat ini saya berada di PLN, unit pelaksana pengendalian pembangkitan Mahakam. Nah ini kalau teman-teman atau adik-adik awamnya itu PLN kayak PLN cabangnya lah, PLN pelaksananya. Jadi apa namanya, bukan di kantor pusatnya atau bukan di kantor induk serta kantor regional. Jadi ini kayak cabang Samarindanya. Nah di cabang Samarindanya ini punya kantor-kantor kecilnya, maksudnya kantor site-nya, pembangkitnya. Itu ada 9 PLTD, 1 PLTGU, 2 PLTG, 1 PLTMG. Pembangkit tenaga diesel, tenaga gas uap, tenaga gas, dan tenaga mesin serta gas. Ini tersebar di Kalimantan. Ada di Samarinda, ada di Kutai Barat, di Bontang, Kutai Kartanegara bagian arah ke Bontang, sama Kutai Kartanegara arah bagian ke Tenggara. Mungkin ada yang teman-teman di sini Kalimantan? Nggak ada? Orang Kalimantan nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau misalnya nanti Kalimantan pasti tahu. Selanjutnya, nah, saya itu ngapain sih ya di PLN ini, ngurusin apa gitu ya di pembangkitan ini. Nah kalau di PLN ini kita bagi sebenarnya core bisnisnya, ada core bisnis pembangkitan, proses bisnis transmisi kayak sutet-sutetnya gitu, sama distribusi ini yang ke pelanggan-pelanggan, ke rumah-rumah adik-adik atau kakak-kakak semua gitu. Nah saya ini ada di dapurnya PLN, dapurnya tuh pembangkitannya. Jadi kalau di pembangkitan ini fokus ke pemenuhan proper sama kepatuhan lingkungan hidup, kepatuhan perundang-undangan gitu. Jadi kita itu kita kan apa namanya, kami ini sebagai pembangkit peserta proper nasional, di mana ada 4 pilar yang harus kita penuhi. Nah ini adalah pegangan acuan dari teman-teman di pembangkit kami untuk memenuhi perundang-undangan, di mana yang pertama adalah pemenuhan dokumen dan izin lingkungan. Jadi kita itu kan pembangkitnya macam-macam ya, ada dokumen lingkungannya, mungkin teman-teman udah awam sekali masalah AMDAL, UKUPL, SPPL. Nah itu kita harus apa ya, kayak paham lah di luar kepala bagaimana matriks pengelolaan serta pemantauannya, dan bagaimana kita pengelolaan ketentuan teknis dari pencemaran air serta pengendalian pencemaran udara. Nah kita juga harus kelola bagaimana pengelolaan limbah B3, di mana PLN kami sebagai penghasil limbah B3 harus bisa kelola limbah B3 dan bahan B3 untuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan terupdate saat itu. Seperti itu. Dan selain itu juga bagaimana kita pelaporan serta pemantauan kualitasnya, dari kualitas udara emisi, kualitas udara ambien, serta kualitas dan limbahnya. Kita harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Oke, lanjut ya. Nah ini pada intinya gimana sih biar berkarir dengan baik gitu ya, khususnya di PLN gitu. Nah kalau saya ngasih tahu dulu, kalau di PLN ini kita jenjang jabatannya itu mulai dari fungsional, kemudian ke supervisory dasar, supervisory atas, manajemen dasar, manajemen menengah, sama manajemen atas gitu. Nah, kalau baru masuk, itu juga saya waktu itu jadi asisten engineer lingkungan, masih dalam konteksnya jabatannya fungsional. Dan baru 2021, 2 tahun setelah itu, saya masuk ke jabatan struktural, jabatan supervisory dasar. Dan alhamdulillah, sebenarnya agak challenging kalau jadi menjabat struktural di BUMN ini, karena birokratif sekali kan kalau BUMN ini, dan memang harus blend sama teman-teman atau rekan kerja yang memang bukan seumuran kita, kayak bapak-bapak yang udah berumur gitu. Tim kalau di kami ini bilangnya milenial sama tim kolonial gitu. Jadi
kita harus blend, kita harus gimana kerjasama dengan baik gitu. Karena kebanyakan kan kalau kita dulu saya sempat sebelum PLN juga kebanyakan anak muda, tapi sekarang yang lebih tua lebih banyak mendominasi di bagian manajemen. Nah, untuk setiap kenaikan tingkatan ini kita harus memenuhi dua unsur utama. Kalau misalkan di kami ini namanya hard kompetensi sama soft kompetensi, atau biasa disebut dengan kalau kita awalnya apa ya, hard skill sama soft skill lah. Nah, hard kompetensi ini apa? Hard kompetensi ini bagaimana kita menguasai keilmuan kita masing-masing itu sebagai pegawai. Kita di PLN sebagai lulusan TL ya kita harus bisa mencapai target yang telah ditetapkan di KPI atau namanya di kami ini kontrak manajemen. Targetnya itu bagaimana kita capai target dengan mengaplikasikan keilmuan yang kita pakai. Dan penilaian ini tiap semester sekali. Dan ini harus blend, harus seirama sama soft kompetensi. Nggak bisa kalau misalkan saya merasa aduh pinter banget tapi saya nggak punya soft kompetensi yang baik, itu bakal penilaiannya bakal nggak bisa mendapatkan pengukuran kinerja pegawai yang maksimal gitu. Nah, soft kompetensi ini kalau ada rekan-rekan yang di BUMN udah kenal banget namanya 6 core values atau akhlak, di mana amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini ini kita harus aplikasikan, kita harus menjadi pegawai yang berintegritas tinggi, jangan sampai jomplang. Kita hard kompetensinya baik gitu, tapi kayak soft kompetensinya enggak. Ada yang soft kompetensinya kurang tapi soft kompetensinya baik tapi hard kompetensinya kurang. Nah, ini bakal dilihat dari hasil pengukuran kinerja pegawai, kayak semacam penilaiannya lah. Kayak kalau dulu kuliah nilai A, B, C, D, E gitu. Nah, ini yang paling buruk itu adalah perlu perhatian. Nah, yang paling baik itu adalah sangat optimal. Untuk di kami ini kalau untuk yang mau cepat gitu ya, karirnya itu harus minimal paling optimal ke atas, optimal, sangat potensial, dan sangat optimal. Dimana ini memang agak sulit gitu ya, karena birokrasinya memang kalau di PLN ini BUMN udah kalau pemerintah memang ada lebih birokratif gitu ya dibanding di yang lainnya gitu. Dan selain itu juga untuk di PLN ini memang mudah untuk misalnya teman-teman mau S2 gitu ya, mau melanjutkan studi. Ini kita ada beasiswa PLN khusus, dan memang persyaratan utamanya ini adalah pengukuran kinerja pegawai. Jadi misalkan persyaratannya gitu, minimal mendapatkan penilaian optimal 3 semester berturut-turut gitu. Nah, kalau yang teman-teman yang nggak bisa mendapatkan itu, yang nggak bisa ikut beasiswa PLN. Jadi memang ini inline sama antara pengukuran kinerja pegawai dengan teman-teman yang mau sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Ini mungkin sedikit ya, saya perlihatkan beberapa kegiatan yang kami lakukan gitu ya. Sebenarnya sederhana aja kalau di PLN ini, karena kebetulan kalau misalkan kita memang harus dituntut untuk bisa dalam hal semua bidang, bukan semua bidang sih, maksudnya gini. Kalau saya sebagai lulusan TL, saya nggak pernah belajar masalah TJSL atau CSR. Tapi ini menjadi kewajiban saya juga gitu untuk mengelola TJSL atau CSR di di PLN ini. Jadi kayak nggak bisa kalau cuma pinter doang di TL doang, tapi harus pinter bagaimana berkomunikasi, pinter bagaimana di bidang lain di CSR, karena untuk meningkatkan atau memperluas helikopter view dari masing-masing pegawai seperti itu. Oke, kayaknya udah nih. Oke, mungkin itu sedikit saja ya dari saya, dari PLN. Jadi sebenarnya ada teman-teman atau rekan-rekan atau kakak-kakak di PLN yang lebih expert ya sebenarnya, dan lebih luas helikopter view-nya terkait bagaimana isu strategis di PLN seperti itu. Dan ini saya coba cerita terkait perihal pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana cara mendapatkan karir yang baik di PLN yang khususnya di UPD Kamhakam di Samarinda. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Ezwin atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini untuk background Kak Ezwin sendiri dari BUMN. Nah, tadi mungkin sudah banyak baru sedikit ceritakan nih, ternyata di BUMN seperti itu perjalanan
karirnya, dan ternyata juga ada beasiswa-beasiswa di dalamnya, kemudian bagaimana kita harus berprestasi di dalamnya, dan untuk lulusan teknik lingkungan itu tadi ada kita akan mengelola pemenuhan dokumen, izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3, terutama memang BUMN itu sangat bersaing di proper ya Kak ya. Betul. Untuk prestisnya, secara prestis itu sangat di proper. Kemudian juga tadi dari Kak Ezwin itu kita harus memperluas nih helikopter view kita. Jadi tidak hanya di satu bidang, kita bisa memperluas helikopter view tadi di berbagai sektor seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ezwin. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing kedua bersama Kak Kris. Oke, jadi untuk saat ini apakah Kak Kris oke sudah ready ya? Oke, baik. Sangat menarik teman-teman. Jadi untuk selanjutnya bersama Kak Christopher Handino, beliau pernah bekerja di PT LAPI ITB, kemudian Palija, dan sampai saat ini ada di PT Jakarta Propertindo sebagai Infrastructure Team for Jakarta International EPRIX Circuit. Selain itu, teman-teman, beliau juga merupakan founder dari Jadi Insinyur, sebuah platform edukasi keinsinyuran. Nanti mungkin teman-teman bisa kepoin ya di IG. Kemudian tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Kris, atau biasanya disebut Kak Citos ya, dipanggil Kak Citos, Kak. Oke, kami persilahkan, Kak. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, sudah terlihat, Kak. Wah, Oke. mantap, Kak. Kita pindahin dulu mukanya di sini. Selamat sore semuanya. Semoga puasa hari ini tetap lancar ya sampai nanti buka bagi yang berpuasa. Sebelumnya juga mohon izin buat Ketua IATL sudah nonton juga, dan kakak-kakak sekalian, senior-senior, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan saya untuk bercerita terkait dengan perjalanan karir saya gitu. Nah, next. Nah, perkenalkan, nama saya Christopher Handino. Saya alumni Rekayasa Infrastruktur Lingkungan tahun 2014 dan alumni program profesi insinyur di tahun 2020 kemarin. Seperti itu. Kalau kita throwback pada saat saya kuliah, saya ambil tugas akhirnya itu perencanaan sistem plumbing di rumah susun di Marunda. Terus dari kerja praktek, saya juga udah mulai naker nih ya. Kira-kira nanti saya lulus kerjanya jadi apa sih? Nah, saya mikir dari dulu, background saya, keluarga saya sipil. Dan awalnya saya pengen masuk sipil ITB, tetapi karena saya tahu nih ada jurusan baru real, orang tua saya menyarankan untuk ambil real aja karena memang prospeknya sangat bagus ke depannya. Dan memang benar sih gitu. Terus saya jadinya ambil konstruksi sistem plumbing di The Mats Collection Hotel and Residence. Mungkin teman-teman yang di Bandung tahu nih, yang kayak paru-paru, mungkin teman-teman TL juga tahu nih, yang di ujung dago yang bentuknya seperti paru-paru. Nah, ini ada video sedikit sebenarnya. Mungkin saya mana videonya? Oke. Mungkin kelihatan teman-teman? Lihat, Kak. Kelihatan ya. Tadi tuh sedikit konten
terkait dulu pernah di-share juga konten TikTok ya. Jadi mimpinya dulu dari semester awal sampai semester akhir tuh beda-beda terus. Itu terpengaruh oleh jurusan mata kuliah yang diambil. Pertama ambil tata kota, dulu ada planologi ya di real. Itu langsung pengen jadi developer. Terus habis itu pengen ambil air, langsung pengen kerja di donor gitu, donor NGO donor gitu. Terus dan akhirnya sekarang diawali dengan Palija. Nah, kalau karir saya tuh pernah jadi drafter, pernah jadi konsultan perencana, pernah jadi kontraktor, pernah jadi operator pelayanan, content creator, dan sekarang owner gitu. Jadi semua di dunia konstruksi itu pernah dicobain satu-satu sih, kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya jadi tim infrastruktur dari Formula E. Secara jabatan nama saya tetap kalau di Jakpro saya tetap menjadi project engineer di SBU LRT. Nah, tapi saya ditugaskan karena ada project Jakarta baru, Jakarta Apex ini akan hadir di tanggal 4 Juni nanti. Saya ditugaskan di sini. Jadi menjadi tim infrastruktur, hanya 4 orang saja gitu perwakilan dari Jakpro. Nah, saya tetap di project engineering MEP di project LRT koridor 1 gitu. Nah, ini sertifikasi yang saya punya. 2 SKA saya didapatkan, yang ini 2 SKA saya, ahli konstruksi muda sama manajemen konstruksi dapat dari IATL waktu itu. Waktu itu pada saat saya lulus, IATL Bandung itu ngasih saya kesempatan untuk daftar SIBIMA, waktu itu namanya SIBIMA gitu. Dan saya dapat 2 SKA ini, SKA muda ini dari IATL waktu bantuan dari program IATL gitu. Jadi ini membuka pintu saya banget untuk ke dunia konstruksi sih, seperti itu. Nah, ini saya kerja di LAPI, waktu itu bantuin Bu Yuni untuk menjadi konsultan perencana pilot project zero run off, peraturan Pemda baru itu diaplikasikan di Intiland Tower. Itu ini salah satu landmark ya di Jakarta karena bangunannya cukup tua dan terlihat seperti piringan ditumpuk gitu. Terus habis itu juga beberapa project ini sebagai kontraktor waktu itu di SDN Rawabadak, Sukapura, Koja, Keluaga, itu Jakarta Utara semua. Itu untuk membangun sistem plumbingnya waktu itu. Gitu. Terus juga waktu itu bersama teman-teman TL nih, 2 orang TL, 2 orang real itu berkesempatan berkunjung ke Palu. Nah, ini juga waktu itu program dari IATL terpilih untuk diberangkatkan untuk jalan-jalan nih ke Palu. Waktu itu 3 bulan pasca bencana. Gitu. Terus juga tetap bikin IPAL untuk bangunan diklat nih, PLN di Jakarta, Selipi, Cengkareng. Terus juga pernah buat depo juga. Jadi kesini-sini karena awal mulanya saya bekerja membantu juga drafter teman-teman sipil, jadi makin berkembang nih gitu. Jadi nggak cuma infrastruktur lingkungan saja yang saya proses, saya kerjakan, tapi juga infrastruktur sipil lainnya kayak gitu. Terus secara reguler saya lulus tahun 2018 itu langsung bekerja di Palija. Waktu itu jadi customer investigation. Jadi ke gedung-gedung tinggi, pelanggan-pelanggan besar Palija di bagian barat Jakarta itu menginvestigasi nih ada kecurangan atau tidak dan menghitung meterannya. Jadi meterannya pasti ukurannya gede-gede di atas 2 inch gitu. Dan sekarang di PT Jakarta Propertindo merupakan BUMD membangun LRT Jakarta gitu.
dan sekarang Formula E juga. Nah, itu semua saya dapatkan banyak banget dari pada saat saya kuliah. Saya berorganisasi, saya punya pengalaman kerja praktek gitu, dapat dari himpunan juga, jadi dosen tamu juga gitu sih. Jadi perkembangan karir saya sekarang tidak luput dari masa-masa kuliah saya, khususnya berorganisasi ya, kayak gitu. Nah, dikasih proyek kan sama dosen-dosen, baik banget, banyak dosen yang mungkin mempercayai saya untuk mengikuti program-programnya dosen-dosen ini. Nah, seperti yang di atas kiri atas itu ada riset dari teman-teman mahasiswa dari Belanda. Saya diperbantukan untuk mendampingi mereka mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, itu mempunyai tantangan tersendiri sih, gitu. Dan di kiri bawah nih teman-teman sekelas saya nih. Kebetulan teman-teman sekelas saya waktu itu pada saat profesi insinyur tuh dosen semua. Ada beberapa juga senior mahasiswa juga dari TL. Ini seangkatan sama Bu Dwina, Bu Opi dan kawan-kawan. Gitu. Nah, selain itu juga saya juga fokus di bidang keinsinyuran nih. Jadi mungkin kalau ditanya jauh banget nggak sih dari jurusan real? Mungkin jauh karena sekarang spesifiknya bukan di infrastruktur lingkungan tok, tetapi di infrastruktur secara general, yaitu infrastruktur sipil gitu. Dan saya mengeneralkan diri melanjutkan pendidikan profesi insinyur untuk memantapkan gitu, dan juga itu diatur oleh undang-undang. Nah, selain itu biar semangatnya banyak sebagai insinyur-insinyur muda, makanya saya membuat platform ini untuk mengajak teman-teman nih untuk melanjutkan pendidikan profesi insinyur, karena itu penting banget, apalagi nggak harus, karena jika misalnya ambil lulus tetap di dunia keinsinyuran, lanjut lagi nih harus ambil profesi insinyur gitu. Karena pentingnya enggak jadi insinyur karena udah diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 dan PP 25 tahun 2019 gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang berpraktek keprofesian wajib punya nih. Sekalian saya bantu sosialisasi teman-teman dari Persatuan Insinyur Indonesia menginsinyurkan teman-teman teknik yang belum insinyur gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan atau bisa kontak-kontakan lebih lanjut via Instagram maupun via LinkedIn gitu aja sih. Terima kasih banyak. Semoga, dan ini juga karir saya belum bagus-bagus banget karena masih jalan ya. Kita masih jalan karena juga saya masih 4 tahun bekerja, dan next mungkin saya juga akan pindah kantor atau pindah bidang lainnya. Saya belum tahu karena saya ambil cukup insinyur secara general gitu. Jadi mungkin aja saya dapat project ke depannya nggak cuma project transportasi, tapi bisa aja nih balik lagi ke project infrastruktur lingkungan gitu sih. Jadi jika ada yang saya salah ngomong, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Citos atas sharingnya, luar biasa sekali ya teman-teman, kakak-kakak semua. Ada beberapa insight yang bisa kita dapat nih. Jadi yang pertama itu Kak Citos sudah meniti karir ya sejak masa kuliah. Nah, di sini kebetulan saya lihat nih ada adik-adik tahun 2018 seperti itu. Mungkin jadi bisa jadi pacuan ya, semangat gitu untuk adik-adik yang masih kuliah itu bisa mulai meniti karirnya sejak masa kuliah. Kemudian yang kedua tadi mencoba semua aspek ya Kak ya, semua dari mulai owner, drafter dan semuanya itu sangat memperluas helikopter view kita. Kemudian tadi sertifikasi itu juga sangat penting teman-teman, baik yang mau di dunia infrastruktur atau industri itu sangat penting untuk menunjukkan kompetensi kita.
dan membuka peluang-peluang karir kita. Dan yang terakhir tadi, harus terus berkembang dalam karir kita ya teman-teman. Tadi Kak Citos tidak hanya mengerjakan infrastruktur lingkungan, tapi terus berkembang hingga mengembangkan ke bidang infrastruktur lainnya. Keren sekali. Terima kasih banyak Kak Citos atas sharingnya. Kita akan lanjut ke sesi ketiga, sesi sharing terakhir untuk sore hari ini bersama Kak Levina Suprapto. Untuk Kak Levina pernah bekerja sebagai HR di PT Go Online Destination, kemudian pernah bekerja sebagai Head Quality Assurance dan Release Management di Link Aja. Kemudian beliau juga menjadi advisory committee di dojobox.id dan sekarang Kak Levina adalah senior engineering manager dari Ruang Guru. Jadi sangat menarik ya teman-teman, karena Kak Levina ini dari background teknik lingkungan, ternyata kita bisa juga mengembangkan diri di sektor lain seperti itu, bisa menjadi expert di sektor lain. Dan mungkin siapa tahu juga nih kita bisa dapat tips-tips HR dari Kak Levina terkait rekrutmen dan sebagainya, mungkin teman-teman yang kepo. Nah, kepada Kak Levina kita persilahkan. Halo, oke, izin share screen ya. Siap, Kak. Oke, udah kelihatan? Siap, sudah, Kak. Oke, thank you banget ya buat semuanya untuk udah diundang hari ini. Kemarin diminta sharing sama tim YATL ya tentang ya perjalanan karir terus tips-tips dari sisi HR. Perkenalan dulu buat yang belum kenal, nama aku Levina Suprapto. Panggilannya Le, jadi panggil Le aja. Yang manggil Levina cuma dosen aja actually. Sekarang udah nggak ada lagi yang manggil Le. Karena sekarang aku kerja di bidang software ya, aku bakal mencoba menjelaskan pekerjaan aku dengan analogi yang cukup simple gitu. Semoga bisa dimengerti. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film Thor ya, di sana ada Heimdall kan yang jagain gerbang Bifrost Bridge ya, buat orang-orang jahat kalau ada yang mau masuk nanti dia cegah gitu ya. Nah basically sekarang aku senior engineering manager di Ruang Guru. Kerjaannya seperti Heimdall, jadi 3 tahun terakhir kali ya dari ketika aku masih di Link aja kerjaannya kayak Heimdall, jadi mencegah code-code di sistem kita masuk ke user di fitur sehingga fiturnya tuh jadi break ataupun nggak bisa dinikmati nama user. Jadi teman-teman kan mungkin pernah pakai ya aplikasi-aplikasi kita, misalnya aku dulu kerja di Link aja, sekarang di Ruang Guru, mungkin pernah nyobain aplikasinya. Nah kalau misalnya tiba-tiba, wah ini kenapa nih kok nggak bisa dipakai? Itu mungkin proses testingnya nggak benar. Nah itu yang tim aku kerjain, ngetes aplikasinya sebelum user nikmatin, untuk nyobain segala macam kombinasi apapun. Gimana caranya user makin enak pakainya, tapi juga gimana caranya supaya perusahaan tuh juga bisa memitigasi semua resikonya. Kebayang nggak sih misalnya teman-teman mau bayar tagihan pakai PIN yang salah bisa diproses gitu. Nah itu berarti proses testingnya nggak benar gitu, proses kita ngedesain sistemnya juga nggak benar. Nah di luar testing, aku juga mikirin gimana ya supaya yang udah safely di tes ini bisa nyampe ke tangan users di production. Makanya ini notes-nya Guardian of Production ya, kan udah dinikmatin user di production. Nah itu kita ngecek juga sistem kita itu stabil atau enggak nih, layanannya itu bisa nggak dinikmatin user selama mungkin ya. Jadi jangan sampai ada down ataupun ada hal-hal yang menyebabkan sistem kita tuh nggak bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya aplikasinya lola gitu, nah itu perlu dievaluasi tuh. So basically itu yang aku lakuin ya dari ketika aku start di Link aja. Nah sebelumnya aku di HR 4 tahun pertama basically di HR yang ada mix ya between HR purely people dengan HR yang di engineering. So waktu itu aku handle sistem yang dipakai untuk HR product. Jadi misalnya teman-teman mau gajian, nanti gimana caranya ya sistem itu kita fit datanya supaya teman-teman bisa gajian dengan akurat. Jadi misalnya hitungan gajinya nggak salah, nggak double payment, merugikan company kan kalau double payment. Itu early days di Citibank kerjaan aku seperti itu. Later on dapat kerjaan yang full people, jadi benar-benar mikirin ya people management itu seperti apa, gimana ya supaya orang tuh berkembang, gimana supaya orang tuh bisa learning lewat jobnya, atau gimana caranya supaya kita bisa bikin learning ecosystem supaya karyawan itu bisa makin maju secara karir ataupun secara growth lainnya.
Nah, kenapa aku sekarang doing engineering stuff lagi dan bahkan di industri software itu quite long story. Cuman mungkin sedikit ngasih gambaran aja gitu. Kenapa waktu itu di awal karir milih karir yang dia definitely jauh banget dengan bidang teknik lingkungan. Nah, aku berasal dari keluarga yang lumayan ini ya, mindsetnya ya mungkin banyak ya orang tua yang kayak gitu, orang tua zaman dulu ya, pengennya anaknya kalau nggak dokter, engineer gitu, insinyur atau dokter. Nah, basically aku nggak interest sama sekali dengan engineering world ketika aku masih SMA. Aku pengennya psikologi sejujurnya, tapi ya orang tua aku not that supportive gitu ya. Ya, jadi kakak aku engineer, my father was an engineer as well. Oke deh, ya udah. I think I need to do engineering stuff. Ini bukan mekanisme pengambilan keputusan yang baik ya teman-teman. Cuman ya itu basically ya udah lewat juga, nggak bisa dirubah, nggak ada value untuk wish it did not happen. Cuman ya udah akhirnya aku SPMB, alhamdulillah dapat FTSL. Karena dari semua, aku yakin dari semua FTSL tuh teknik lingkungan tuh yang paling banyak exposure-nya ke people and society. Ya aku pilih teknik lingkungan gitu, compare dengan 2 jurusan lain yang waktu itu masih 2 kan, 3 pilihannya. Setelah lulus, mau lulus ya, jadi kan sempat ada selesai tugas akhir nunggu wisuda tuh. Di situ aku sempat berpikir ya, apakah aku mau jadi full time engineer gitu, environmental engineer, atau masih mau pursue mimpi sebagai HR gitu. Ya akhirnya aku benar-benar apply sebanyak mungkin perusahaan yang kira-kira mungkin open mindset-nya untuk non psikologi background ya yang mau diterima jadi HR. Of course dikit ya karena itu nggak cocok ya. Engineer tuh kaku, udah jelas ya input, proses, output. Sementara people itu dinamis banget, unpredictable dan susah banget gitu ya untuk menghandle variabel yang unpredictable itu. So basically ya waktu itu ngelakuin itu juga, tapi juga nyari safety net, as in aku tetap apply di job-job yang dia environmental engineer. The good things was mungkin itu udah takdir juga gitu, atau mungkin karena emang udah kepalang pengen banget bertahun-tahun. Setelah 6 bulan dari submit aplikasi, jadi itu lumayan lama, tapi karena emang lagi nungguin wisuda, 6 bulan kemudian tuh dipanggil sama Citibank, mereka ada magang di HR, mereka mau hire somebody from engineering simply karena ya HR system gitu, bukan interviewing recruitment people gitu. Dan aku ngerasa kayaknya oke, ya let's do it gitu, kayaknya cari pengalaman juga, dibayar juga magangnya, so ya aku langsung ambil itu interview dan lain-lain, alhamdulillah keterima. Setelah 3 bulan, alhamdulillah juga manajer aku cukup puas dengan hasil kerja aku, jadi di-hire permanen. Nah, jadi mungkin secara story background-nya itu ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih punya mimpi di luar mimpi yang sekarang lagi dijalanin gitu, kegiatan lagi dijalanin, masih banyak kok jalannya sebenarnya kalau misalnya teman-teman emang mau pursue ke bidang lain. Misalnya kayak sekarang aku di software engineering industry itu juga pasarnya gede banget buat teman-teman yang mau berkarir di sana. Bisa tahu ya sekarang industri teknologi itu growth banget, growth-nya tuh rapid banget. Terutama buat yang gendernya cewek, ini kita kekurangan banget ya orang-orang cewek. Dulu teknik lingkungan lumayan balance ya jumlahnya di angkatan aku tuh. Sekarang aku satu-satunya engineering manager cewek di ruang guru gitu. Jadi kalau ngumpul manager itu it's me versus 21 manajer cowok lainnya gitu. So you can imagine the composition. Pasarnya tuh terbuka banget. Kalau misalnya teman-teman juga mau lihat-lihat industri di luar teknik lingkungan sendiri. Nah, basically dulu ketika aku sebagai HR, sekarang aku udah nggak jadi HR lagi. Nanti ada bagian di mana aku cerita gitu, kenapa aku akhirnya juga explore other kind of opportunities. Tapi buat teman-teman di sini mungkin ada yang sekarang lagi nge-apply kerjaan ataupun mungkin lagi looking for new opportunity gitu. Ketika aku masih jadi HR dulu, dan lumayan banyak sih orang-orang yang udah aku interview, hundreds ya. Aku juga udah lupa berapa ratus, dari mulai sales, marketing, operation, CS, engineer, semuanya tuh udah basically hampir semua posisi udah pernah aku interview ya, segala macam dari junior sampai manajemen juga. Ada beberapa hal yang aku lihat gitu ketika aku berada di posisi sebagai HR, ketika seleksi, ketika interview, beberapa items mungkin in general adalah behavior dan juga beberapa
general kriteria yang bisa dipakai buat filter. Ya karena ya to be fair kan mungkin kandidat yang apply banyak. Yang pertama kalau misalnya banyak banget yang apply, udah pasti ya kita bakal lihat academic track record sama organisasinya. Jadi ya mungkin benar IPK bukan segalanya, tapi ketika aplikansinya banyak itu GPA adalah salah satu hal yang paling cepat kita pakai buat ngefilter applicants. So it's important. Terus yang kedua motivasi. Jadi biasanya ketika interview aku nanya gitu, anak ini tahu nggak sih apa yang dia mau dapat dari kerjaan ini? Sometimes ada yang datang tanpa ngasih tahu, tanpa ngasih clarity gitu. Sebenarnya apa yang dia cari dari posisi ini gitu, karirnya apa gitu, mau belajar apa. Jadi aku lihat itu juga gitu, apakah dia bisa ngasih penjelasan nih motivasinya dia untuk apply. Apakah industrinya yang bikin dia berminat, apakah posisinya, apakah mau cari pengalaman aja, itu aku tanyain juga ya ketika interview. Terus yang ketiga, effort buat understand konteks ya. Semua posisi itu ada konteksnya ya, dari segi industri, company, ataupun dia bisnis. Aku nggak terlalu suka orang yang apply ketika aku tanya, kenapa minat ke perusahaan ini gitu, yang nggak ngelakuin research dulu. Perusahaan ini tuh bidangnya apa, tahu nggak sih misalnya pangsa usernya atau marketnya itu di mana, hubungan kerjanya dengan tempat lain seperti apa, targetnya kemana, visi dan misinya itu gimana, problem yang mau di-solve lewat company itu apa. Nah, aku ngecek anaknya itu research nggak sebelum applying ataupun sebelum interviewing gitu. Kadang-kadang kan ada yang datang dengan, oh ya nggak tahu nih perusahaannya itu sebenarnya bergerak aiming nomor satunya tuh apa gitu secara bisnis. Nah, itu aku pertimbangin juga. Communication ya ini juga cukup ini ya apa namanya cukup straightforward ya, maksudnya clear nggak dia menjelaskan apapun yang kita minta. Aku biasanya nyari orang yang bisa berkomunikasi secara structured sama concise, nggak bertele-tele tapi juga bisa ngasih message yang straightforward gitu. Kenapa clear juga apa yang dia mau, operational workflow seperti apa ataupun penjelasan lainnya yang aku minta. Next-nya behavior sama attitude, biasanya aku juga ngelihat sih cara dia berinteraksi sama kita, apakah dia treat HR with respect gitu, sopan nggak gitu ya, itu manner basically very important sih during interaction. Yang terakhir di luar yang others ya, itu cultural fit with organization. Jadi biasanya buat beberapa organisasi pasti culture-nya beda-beda. Misalnya kerja di organisasi startup yang dia pace-nya cepat, mungkin orang-orang yang dia rigid, kaku, itu nggak cocok ya kerja di startup gitu. Karena kita butuh orang yang sometimes oh ya udah memang biasanya rule seperti ini, tapi ya gimana ya supaya kita bisa ngambil resiko at the same time dengan juga bisa maintain supaya nggak ada kerugian yang signifikan. Banyak yang dia harus ngegas gitu instead of mikirin risk compare secara bobot ya. Ada juga kalau misalnya kerja di BUMN it's not the style gitu. It's the very different style. Jadi cultural fit sama organisasi itu penting banget karena orang-orang yang nggak cocok dengan secara culture itu juga berbahaya kalau di hire. Ya kalau misalnya teman-teman pernah baca research ya tentang rekrutmen, kalau hire orang yang tepat itu ROI buat company itu 3 kali lipat compare dengan teman-teman bikin engagement employee yang bagus, bikin sistem gaji yang bagus. Jadi rekrutmen tuh penting banget, makanya ini proses yang quite rigorous gitu buat HR sendiri, buat ngedatangin orang-orang yang tepat buat organisasinya. Others ya ini supporting aja ya, misalnya kapan available-nya, berapa notice period, salary expectation, so bukan yang nomor satu, cuman bisa dipertimbangin juga. Nah itu ketika aku sebagai HR, aku juga pernah interview dalam keadaan aku yang butuh talent gitu, dan approach-nya itu juga ada yang beda dengan HR. Yang pertama, aku nggak terlalu, walaupun kita butuh technical skills, bukan itu yang segalanya. Kita assess balik lagi ke fundamentalnya. Dia ngerti nggak sih basic principle dalam keilmuan yang kita uji? Karena study case itu bakal gonta-ganti ya setiap kali ada situasi yang berbeda. Jadi kita bakal balik lagi ke fundamentalnya. Yang kedua learning agility. Nah, learning agility ini basically kalau sekarang tuh keilmuan tuh cepat banget ya berubahnya. Jadi belajar tools A itu 1 tahun lagi itu bisa jadi tools B gitu yang ngetren. Jadi aku nyari orang yang mungkin minim supervision tapi dia bisa belajar cepat gitu, adapt dengan perubahan.
biasanya aku tanya gitu, pernah nggak ngadepin sesuatu yang asing, apapun itu, buku, tools, knowledge, nggak diajarin, tapi harus pick up gitu. Karena di dunia kerja itu bakal sering banget. Mungkin manajer kalian nggak punya waktunya buat ngajarin kalian. Nah, gimana caranya kalian bisa optimize dan cepat belajar sendiri supaya perusahaan juga bisa gain ROI from meng-hiring kalian gitu. Itu learning agility penting banget. Structure thinking ini basically kalau dikasih problem, gimana ya cara kalian approach problem itu. Biasanya pas interview aku kasih permasalahan untuk diselesaikan. Approach and solving problem tadi udah kejawab juga dari structure thinking. Hunger for growth ini orangnya tuh biasanya aku cek juga gitu. Orangnya nih pengen grow nggak sih? Apakah dia cuman mau, oh ya udah aku punya kerjaan, aku punya title bagus, tapi apakah dia pengen keluar dari comfort zone? Nah itu salah satu poin plus. Ada beberapa cara yang aku pakai buat assess, cuman mungkin nggak akan terlalu detail di sini. Team player ya udah pasti ya, karena kerja itu bakal banyak orang gitu yang kerja bareng. Jadi nih orang pernah nggak tim player nggak nih? Karena ini yang utama compare dengan hiring orang yang pintar gitu. Aku lebih prefer hiring sama tim player compare dengan orang yang genius tapi dia individualis gitu. Karena eventually company itu harus deliver yang namanya common goals. So not team player itu aku pasti akan kick dari pipeline interview aku. Yang terakhir cultural fit with team. Bedanya sama HR ngecek dari organisasi, kalau aku ngecek dari tim aku. Orang-orang kayak gini cocok nggak ya interaksi sama tim aku gitu, sama orang-orang yang udah ada di tim ini, itu aku cek. Karena mungkin kalau pernah baca artikel, yang berbahaya itu adalah genius jerk ya. Mungkin bisa dicari ya, banyak banget ya kalau misalnya ngobrolin masalah genius jerk. Banyak banget soalnya orang-orang genius, pinter, tapi nggak culture fit dengan timnya, malah jadi destruktif. So it's very important. Nah ini do's and don'ts-nya buat ketika yang lagi teman-teman mungkin mau apply gitu ya. Ini ya beberapa cukup straightforward ya. Misalnya research dulu, tadi udah aku jelasin. Understand job description-nya ya udah jelas ya. Dibaca dulu job desk-nya tuh apa. Kooperatif, fast respon. Nah ini penting gitu. Ada kandidat yang dia di call nggak responsif, nggak balas email, nggak ngangkat telepon. Nah itu kalau lagi apply pastiin kalian juga contactable. CV jangan bertele-tele, maksimum kalau bisa 2 halaman aja, kasih impact ya, jangan kayak misalnya partisipasi di kegiatan ini gitu, tapi impact-nya apa gitu. So aku nggak terlalu penting dengan berapa jumlah partisipasi dia di suatu event, tapi apa yang dia lakuin, apa yang kontribusi dia sampai bikin eventnya itu bisa deliver dengan bagus. So fokus di kontribusi yang bisa dikuantifikasi kalau bisa. Nah, yang terakhir siapin pertanyaan buat yang interview gitu. Karena kalau nggak ditanya, aku curiga sih. Biasanya kalau ada kandidat yang aku tanya, ada pertanyaan nggak gitu. Kalau misalnya dia ada pertanyaan, dia curious, dia willing to apply, emang niat gitu apply. Kalau nggak, aku malah curiga sejujurnya kalau nggak ada pertanyaan sama sekali. Don'ts-nya ya biasa ya, basically misalnya mau mas apply, suka ada kan kejadiannya tuh salah nama company, terus dikopas, nah itu jangan ya guys. Telat datang interview ya itu very bad juga, biasanya unless ada alasan yang urgent banget. Oversell juga jangan gitu, mungkin pencapaiannya apa tapi jualannya seperti apa gitu. Just be yourself, proper aja, karena justru dari 4 tahun ini terakhir aku juga udah nggak pernah selling myself lagi, nggak pernah juga ngerasain apply lagi sih 4-5 tahun terakhir, karena selalu ada yang bajak atau headhunter. Dan itu justru karena ya nggak pernah oversell myself. Aku bakal terus terang, aku nggak bisa ini, itu yang aku bisa. Mau tungguin nggak kalau aku mau belajar gitu. Jadi just don't oversell yourself ya during interview. Nah mungkin quick aja kalau untuk growth sama career movement, basically growth itu teman-teman jangan sangka hanya naik ke atas ya. Ada 2, satu tuh structural, satu tuh lateral. Structural mungkin tadi juga 2 speaker yang sebelumnya udah ngasih gambaran ya, misalnya kayak naik ke atas yang sebelumnya supervisor, manager, dan lain-lain. Kalau lateral mungkin kayak aku dulu ketika dari HR pindah ke release management ataupun tes gitu. Itu kan aku tidak naik jabatan tapi pindah ke bidang lain. Nah itu juga growth guys, jadi jangan merasa lateral itu nggak possible. Kalian bisa nambah knowledge dan exposure. Nah, yang perlu di-consider apa aja, ini basically juga cukup straightforward. Job trends, teman-teman juga bisa pertimbangin yang lagi ngetrend tuh apa aja. Supportive managers, nah ini penting banget. Karena ketika aku switch career,
aku dapat managers yang dia mau invest di aku. Dia berani walaupun aku belum punya skills-nya, oke, kayaknya bisa nih kamu gitu. Jadi dia beriman ya, bukan cuma trust doang. Kalau trust itu harus lihat bukti dulu. Career path ya udah pasti. Tadi udah dikasih contoh juga, learning ecosystem. Apakah company-nya itu ngasih ekosistem learning yang cukup buat kalian? Yang terakhir ya udah pasti career aspiration ya, kalian mau kemana gitu. Tetap basically itu everything is about you. Jadi pursue apa yang kalian mau. Nah, jadi ini buat penutup aja, jangan lupa apapun posisi kalian, junior sampai senior, networking itu penting banget gitu. Karena at least 4 tahun terakhir aku udah nggak pernah lagi nge-apply kerjaan simply karena network. Selalu ada yang nawarin lagi interest nggak opportunity baru. Nah, ada beberapa key person yang teman-teman tuh bakal bermanfaat banget kalau maintain relationship sama mereka, terutama orang-orang yang kerja di headhunters gitu, karena mereka selalu tahu nih perusahaan apa aja yang lagi cari talent, nyarinya talent kayak apa, bisa konsultasi juga, kalian juga bisa honest gitu, pengennya gaji seberapa. Jadi aku connect with a lot of headhunters, bukan karena aku dulu orang HR, simply karena ya mereka key person yang bisa connect aku dengan banyak orang-orang hebat gitu. Sama orang-orang yang kerja di media, ya kalau punya teman di sana itu juga penting banget. So mungkin itu kalau dari aku. Kalau misalnya ada yang mau consult apapun ya, misalnya mau nanya-nanya tentang CV, tentang interview, feel free untuk kontak. Aku sediain email di sini. Bakal aku coba bantu sebisa mungkin sih. Dari aku mungkin itu. Aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Le atas sharingnya yang benar-benar luar biasa ya teman-teman. Sangat membuka wawasan kita juga seperti itu tentang dunia karir ataupun shifting karir seperti itu. Dan tadi ada beberapa poin yang bisa kita highlight dari pemaparan Kak Le. Itu yang pertama utamanya ya, kalau teman-teman tadi untuk shifting karir, jika kita punya mimpi di luar yang kita jalani, kita harus berani untuk pursue mimpi itu. Itu sangat kuat sekali ya Kak, sangat baik sekali. Kemudian untuk yang kedua itu kita don't oversell diri kita ketika kita sedang mencari pekerjaan impian kita ya, seperti itu teman-teman, menjadi diri kita sendiri. Dan tadi juga networking itu sangat penting agar bisa membuka peluang-peluang karir ke depannya. Dan tadi untuk yang terakhir adalah growth and career movement itu bisa terjadi struktural dan lateral. Dan tadi ada beberapa pertimbangan yang kita harus pahami untuk ketika kita akan shifting seperti itu. Meliputi job trend, supportive manager, career path, ekosistem, dan utamanya adalah apa sih yang kita mau. Keren sekali. Terima kasih Kak Le atas pemaparannya. Nggak ngerti lagi ya teman-teman, semua pembicara-pembicara kita ini sangat-sangat keren sekali, sangat insightful untuk sore hari ini. Dan sudah banyak pertanyaan nih kakak-kakak terkait tadi pemaparan dari Kak Ezwin, Kak Citos maupun Kak Le. Mungkin setelah ini langsung kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini kita akan lihat untuk sesi tanya jawabnya, diskusinya ada di Slido yang tadi, untuk di link yang tadi. Teman-teman bisa buka kembali jika ada yang masih ingin ditanyakan. Oke. Mungkin kita langsung aja ya Kak ya, biar mempersingkat waktu, mungkin nanti sampai 17.30 kita batasin untuk tanya jawab dan diskusinya. Oke, yang pertama nih Kak, ini penting banget sih, sangat penting ya untuk kita semua. Gimana kakak-kakak tahu atau meyakini jalan yang sedang dijalani sekarang adalah jalan yang benar? Karena setiap pilihan itu kemudian nanti kita akan muncul pertanyaan, benar nggak sih apa yang kita jalani gitu ya. Oke, mungkin boleh dijawab dari Kak Ezwin dulu ya mungkin. Mangga Kak. Oke. Ya, makasih Itsna. Kalau dari aku ya, sebenarnya gimana tahu yakin atau enggaknya, gimana kita ngejalaninnya. Gimana kita ngejalaninnya, apakah jalaninnya tuh, kalau aku gini, prinsipnya, kalau aku sedang sama sesuatu yang dijalani itu pasti kayak
mau challenge sesulit apapun itu ya mungkin kalau dikit-dikit dulu ya it's okay lah ya. Tapi itu kayak ada kepuasan sendiri gitu. Ketika apa namanya kayak mungkin dulu aku juga sempat di beberapa company ya sebelum ke PLN memang ada yang aku jalanin ini kok kayaknya malah stressful banget kok nggak merasa puas ketika udah mendapatkan target gitu-gitu. Nah kalau di PLN ini saya lebih ke seru aja gitu kayak malah merambah kemana-mana masih kayak tadi juga kayak Kale cerita gitu kan kita nggak bisa struktural ke atas terus kita ke samping gimana lateralnya. Nah di sini juga aku coba agak rangkap-rangkap nih sebenarnya jabatannya. Aku juga tim public relation di sini sama tim CSR, tim komunikasi gitu. Jadi ketika udah suka sama sesuatu tuh bakal dirambah semuanya terus kayak dijalanin seru ternyata pengen coba lagi yang bagian lain coba ikutan gitu jadi ikut SK tim ini terus jadinya malah kayak kalau ada challenge kayak apapun datang gitu kayak misalnya ada permasalahan atau isu apa gitu kita curious gitu kayak pengen coba selesaiin di projectnya kayak gini. Terus kayak kalau misalnya di aku ya di PLN itu kebanyakan ITB itu palu gada gitu. Apa lu mau? Terus ya gue ada gitu. Jadi kayak banyak sorotan. Jadi kayak ketika kita ngerjain sesuatu tuh kayak itu udah si Ezwin aja atau siapa itu tuh yang anak ITB gitu. Jadi kayak malah semakin seneng sih kalau udah gituin kayak banyak kerjaan malah makin seneng kok. Kayak gitu sih. Oke, mantap sekali Kak. Terima kasih banyak Kak Ezwin atas jawabannya. Mungkin kepada Kak Citos boleh dipersilakan. Kalau aku mungkin yang dijalanin sekarang itu ya sudah menurut aku sudah yakin oke, karena cukup passionate gitu terkait dengan pekerjaan, apalagi terkait dengan project gitu, terlibat dalam project-project besar di Indonesia gitu ya. Terus tapi memang kadang-kadang sering ketampar realita. Lu kalau ngikutin passionate doang kayaknya percuma, tapi digaji kecil atau something gitu, misalnya nggak setara dengan apa yang lu kasih gitu. Tapi ya tetap sejauh ini tetap passionate, jadi ya ini udah jalan benar sih menurut saya karena masih passion gitu. Jadi mau bagaimanapun berat atau sulit pekerjaannya tetap bisa dijalani dan jalan terus gitu. Oke, makasih Kak Citos. Mungkin dari Kak Le? Oke, mungkin buat teman-teman yang pernah dengar tentang Lentera Jiwa ya, dulu aku sangat suka dengan konsep itu. Cuman ada hal yang dulu aku salah dan setelah bekerja beberapa tahun baru aware. Dulu kan mikirnya kalau misalnya udah nemu Lentera Jiwanya, bidangnya apa yang mau dikerjain, kayaknya tuh bakal everything is fun. Tapi sebenarnya enggak gitu. Bahkan ketika kalian udah nemuin sesuatu yang kalian rasakan passionate, banyak hal-hal yang perlu kalian hadapin juga gitu. Jadi keep away that mindset gitu. Kalau misalnya, wah ini pasti kalau sesuatu yang benar tuh adalah yang fun terus. Enggak sih, definitely not. Kapan aku tahu itu benar? Ketika aku bisa endure a lot of things yang beyond logical. Kayak misalnya, dulu ketika aku dealing aja, ketika kita mau shipping changes ke production, misalnya mau launching fitur baru, apapun yang dirubah di software kita perlu lakuin itu di lowest traffic transaction, yang berarti itu terjadi di jam 11 sampai jam 2 pagi kalau di Lingaja waktu itu. Dan aku waktu selama kerja ngedeliver sekitar 1.400 kali changes gitu, yang berarti itu terjadi setiap hari. You can imagine sleepless every day. Jadi aku nggak ngerasain, aku belum punya anak ya, jadi nggak ngerasain yang apa kayak ibu-ibu yang begadang karena anaknya, tapi aku sleepless every day, simply untuk shipping changes ke users. Tapi aku bisa endure. So I think I'm in the correct path. Apakah mungkin nggak sih berubah? Mungkin. Karena dulu aku pikir aku maunya full HR, tapi setelah beberapa tahun, I think a mix between HR and engineering, it's me gitu. Karena ngurusin orang doang, spesifik orang itu butuh kesabaran tinggi. It's very stressful job guys. Jadi ketika aku benar-benar fokus ke people, no engineering staff, itu very stressful. Karena benar-benar mikirin perasaan orang, kalau ada konflik gimana people-nya grow, nanti ada yang komplain juga harus dipikirin.
turns out I'm best at mixing between HR and engineering. Jadi sekarang kerjaan aku di ruang guru, walaupun aku engineering release, I do a lot of things about building culture dan people. Jadi itu yang the correct amount of what I like to do. Walaupun dulu aku merasa lentera jiwa aku adalah being an HR. So when you guys know how to endure a lot of things yang tadi beyond logical and reasonable, ya itu I think itu udah showing you that you are in the correct path. Wah, mantap sekali Kak Le. Jadi tadi dari Kak Ezwin, Kak Citos, Kak Le, itu berarti intinya adalah ketika kita passionate di jalan itu, kemudian kita juga bisa endure ya, atau bertahan seperti itu. Kita bisa bertahan di jalan itu, karena tidak semua yang fun-fun atau tadi sesuai dengan passion, itu tuh pasti juga akan ada tantangan-tantangannya tersendiri ya Kak ya. Baik. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua buat Kak Citos nih. Kenapa ngambil profesi ya Kak? Apa yang diajarin dan apa yang didapatkan? Oke, berarti tentang keinsinyurannya. Ya, jadi kenapa ambil insinyur? Karena dulu mimpinya itu bukan dari kecil mimpinya jadi insinyur, bukan jadi sarjana teknik. Karena dari kecil udah ngomong mau jadi insinyur, dan sekarang kebetulan udah ada insinyurnya kan. Jadi saya kejar mimpi sampai dapat profesi insinyur gitu. Dan juga membanggakan orang tua dan negara sih gitu sih. Soalnya karena memang sekarang itu concernnya baru terhadap adanya profesi insinyur ini gitu. Yang diajarin apa aja, yang didapat apa aja, sebenarnya kita nggak belajar lagi. Kita cuma belajar terkait dengan kode etik sama profesionalisme aja, gitu. Oke, mantap Kak. Terima kasih Kak Citas jawabannya. Mungkin selanjutnya ke Kak Ezwin. Dulu sempat di Paragon Kak. Lalu bagaimana ya Kak perbandingan antara swasta dan BUMN? Oke, mungkin ini pertanyaan sebenarnya paling banyak yang pernah ditanyain ke saya waktu itu. Karena kenapa pindah dari Paragon ke PLN? Jadi sebenarnya waktu itu waktu ke Paragon itu saya dapat sebelum wisuda gitu. Waktu itu ada titian karir itu saya ikut. Saya pengen coba karena kan saya dari zaman KP saya mau coba dulu di luar ke ilmu TL. Saya coba itu manajemen training. Nah, memang kalau swasta sama BUMN beda banget ya. Kalau BUMN ini lebih ke rigid kaku dan statis gitu. Kalau sedangkan kalau Paragon ini lebih ke dia kan FMCG ya, dia dinamis banget gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Kalau saya pribadi sih lebih ke saya senang lebih di yang rigid gitu ya di pemerintahan. Jadi waktu itu kenapa pindah? Saya memang nggak terlalu passionate gitu di apa namanya di FMCG ini. Saya lebih suka kayak yang lebih birokratif gitu. Dan kalau di BUMN ini malah lebih apa namanya birokrasinya tuh aduh luar biasa kenceng banget gitu. Jadi kayak mau apa-apa tuh ya nggak bisa kita apa namanya banyak ininya lah apa approvalnya gitu ya. Kalau sedangkan kayak dulu kalau saya di swasta, saya kan waktu itu di bagian branch controller ya, di bagian manajemen distribusi produk gitu kan, di distribusi centernya. Terus kayak kalau dulu kayak misalnya saya mau procurement apa bikin apa pengadaan ini itu kayak tinggal sekali dua kali udah selesai gitu. Kalau di sini tuh aduh sulit banget gitu, kayak harus sampai ke pusat dulu, ini balik lagi ini gitu, kayak bisa sampai lama, bisa sebulan 2 bulan gitu kan. Terus kalau misalkan kayak apa namanya masalah jenjang karir ya, kalau jenjang karir di swasta malah lebih cepat sebenarnya dibanding BUMN, karena di BUMN ini kayak teman-teman anak-anak S1 itu baru masuk itu bisa sampai 5 tahun untuk naik ke jenjang supervisory dasar gitu, ke jenjang struktural karir rendah. Nah, kebetulan saya baru 2 tahun udah bisa, karena kenapa? Yang pertama adalah di luar Jawa gitu. Kalau di luar Jawa itu lebih cepat sebenarnya untuk teman-teman di pemerintahan gitu. Dan apalagi kayak yang agak pelosok-pelosok itu malah lebih cepat lagi. Jadi memang kalau misalnya mau yang teman-teman yang rigid seperti saya, ayo kita ke BUMN gitu. Dan apa namanya? Kalau mau apa namanya pace-nya cepat gitu kayak tadi kalian bilang, ya silakan, itu tergantung teman-teman. Saya nggak juga memaksakan iya harus ini ya, tiap orang beda-beda gitu, seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Kak Ezwin atas insight-nya. Jadi untuk di swasta itu kita dituntut untuk lebih agile ya Kak ya, dan di BUMN itu mungkin lebih rigid seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Kak Ezwin. Selanjutnya kepada Kak Le, kalau alumni yang kutu loncat itu mempengaruhi kepenilaian HR nggak ya Kak? Oke. Oke, kalau honestly aku sebagai HR dan both ya sebagai hiring manager, iya sih, aku ngelihat itu. Sebenarnya bukan masalah ngejudge orang yang pindah karena better ini ya, better opportunity. Sebenarnya kan sah-sah aja ya pindah karena misalnya better opportunity, better salary, better position, itu hak tiap orang gitu. Tapi yang pertama, turnover cost itu sangat tinggi. Jadi setiap kali kalian ada resignation, itu ada cost yang perlu dikeluarin. Cost nyari orang baru, nyari penggantinya, handover, perlambatan operasional karena harus ada transisi. Jadi definitely orang-orang yang dia prone ke turnover tinggi itu nggak jadi preference ketika aku hire orang. Terus yang kedua, anak ini kutu loncat tuh kenapa gitu. Most likely banyak orang yang kutemuin dia kutu loncat karena nggak tahu aja maunya apa gitu. Nah, aku nggak pengen bekerja dengan orang-orang yang nggak tahu apa yang mereka mau gitu. Balik lagi ke tadi ya, item-item yang aku sebutin do's and don'ts-nya. Bukan masalah kutu loncatnya, tapi dia tuh tahu nggak sih apa yang sebenarnya dia aim for the position. So yes, itu definitely bakal di-review. Cuman most HR sekarang juga udah berusaha untuk kasih chances buat semua kandidat buat explain. Jadi kita juga nggak langsung ngejudge, wah apa nih baru 6 bulan pindah. Ya kalau misalnya emang sebenarnya portofolionya lumayan bagus, kita bakal tetap tanya gitu. Kenapa ya kemarin less than 1 tahun gitu? Apakah ada permasalahan ataukah emang ada pertimbangan yang lain, kan bisa aja misalnya, oh iya kena layoff karena misalnya bisnis lagi nggak bagus, ya kan bukan karena dia pengen pindah gitu. Jadi definitely di consider sih. Terus di chat Kak Faris nanya bakal masuk blacklist atau enggak? Sebenarnya bukan blacklist yang mungkin bakal kayak kitab blacklist yang database bisa diakses semua orang gitu. Tapi orang-orang yang hiring, terutama di level-level manajerial ke atas, we talk to each other gitu sih. Jadi kita juga nyari tahu, pengen nggak salah hire, karena hire orang-orang di posisi tertentu itu nggak cuman about supaya tasnya deliver, tapi mereka juga ngasih influence ke organisasinya. Kebayang kalau kita hire orang yang toxic dan dia di level leader, yaitu bawahnya tuh bakal toxic semua juga gitu. Jadi kita pasti akan assess dulu dan we talk to each other, kenal lama ini nggak, dulu katanya di perusahaan kamu gitu, gimana? Nah jadi nggak ada blacklist yang particularly spesifik sistemnya, tapi ya itu, kita ngobrol satu sama lain untuk cari berita untuk seseorang, gitu. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Le atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita bisa sampai 17.35 ya, mungkin kakak-kakak untuk sesi diskusinya. Sebelum penutupan, oke. Mungkin untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan dari, berarti kakak-kakak merantau ya, mungkin suka duka dari merantau, dan apakah menjadi semangat seperti itu dari merantau tersebut. Oke, mungkin boleh dijawab Kak Ezwin dulu ya mungkin. Oke, ya. Merantau ya, masalah merantau, aduh, ini saya baru buka puasa, sorry ya teman-teman, baru maghrib di sini ya. Saya baru pertama kali gitu ya keluar Jawa dan penempatan di Kalimantan yang jauh di Samarinda gitu kan. Saya dari Tasik, ada yang orang Tasik di sini, nggak ada. Jadi kalau sedikit cerita ya, saya ini baru 2 hari Samarinda, sebenarnya perjalanannya agak stressful sih. Itu kenapa? Karena baru 2 hari Samarinda, bapak saya dipanggil pulang ke Rahmatullah, terus saya harus pulang, terus kayak balik lagi situ kayak, aduh gila banget nih gitu kan, baru aja 2 hari Samarinda, mana belum gak punya keluarga, gak punya teman, gak punya, dan teman satu angkatan pun gak ada gitu di Samarinda. Jadi saya tuh satu-satunya ditaruh di sini gitu di Samarinda, dan kayak
saya harus ke site-site-nya tuh jauh banget, kayak harus naik yang ke Ujo bilang itu 4 jam naik speedboat gitu kan, terus ada yang ke Muara Pantuan 2 jam naik speedboat gitu. Kayak kalau Kalimantan itu kan yang agak pedalamannya nggak bisa, nggak ada jalur darat, terus jalur laut. Terus semangatnya sih gini ya, kalau kalau dari aku sendiri sih, karena aku dulu salah ngomong sih itu. Jadi waktu KP itu sempat ngomong gini, saya tuh dulu pengen KP-nya tuh di Faiko yang di Kalimantan, Muara Badak di sini. Nah, pengen nyoba gitu, coba kerja di luar Pulau Jawa. Nggak dapet respon, jadinya ke Pupuk Kujang. Terus tahunya dapat respon tuh, tapi udah nggak bisa kan, udah di Pupuk Kujang. Tahunya malah saya dapat site-nya itu deket sampingnya Faiko gitu, kayak jadi kayak omongan-omongan itu nggak boleh asal dilontarkan sih sebenarnya. Terus bikin semangatnya ini sih, kalau misalkan aku karena karirnya di luar Jawa itu lebih cepat, itu yang aku bikin apa namanya, kayak tetap semangat meskipun jauh dari keluarga segala macam. Terus lihat juga kayak ada teman-temanku yang memang lebih jauh dan lebih pedalaman lagi, kayak ada temanku anak 13 tahun 13 Eva Fatona, dia di PLTU Nagan Raya, dia di Melabuh, dia orang Bandung, cewek, belum pernah kemana-mana, dia langsung taruh di Melabuh di Aceh gitu. Jadi kayak aku di Samarinda masih di kota yang masih ada mall segala macam gitu, ada tol segala macam, masih ya udah bersyukur gitu. Karena ada teman-teman yang lebih pedalaman lagi kalau dari aku sendiri seperti itu. Error kayaknya Mbak Isna. Kalau aku tidak merantau, emang di Jakarta, ngekos sih, merantau dari Tangerang, tapi masih bisa pulang. Ya udah, aku izin take over dulu ya Kak, daripada kita hening juga. Oke, mungkin untuk kali gimana Kak? Apakah Kakak juga merantau? Sekarang enggak, tapi dulu iya sih. Jadi lahir di Medan, habis itu ke Bandung, SMA, dikirim ke boarding school. Terus orang tua pindah-pindah, Balikpapan, Bontang, Medan, Bandung. Jadi ya nggak punya kampung sih. Jadi selalu bingung kalau ditanyain orang mana, orang mana ya. Kalau suku Jawa, tapi ya aku ada rumah di Magelang, hampir nggak pernah pulang. Terus habis itu lahir di Medan, lama di sana, masih punya rumah juga, tapi sekarang udah 10 tahun nggak pulang. Jadi ya basically merantau juga, tapi sekarang nggak sih, sekarang di Jakarta. Soalnya kita work from anywhere karena kerja di software, jadi aku bisa ngelakuin di mana aja sih. I see. Oke, terima kasih kali jawabannya Kak Eswin dan Kak Christopher. Sebenarnya kita rencananya 17.35 mau selesai, tapi ada 2 menit lagi, mungkin satu pertanyaan kali ya, karena aku juga biar tadi dari Isna tiba-tiba mendadak biar darurat. Jadi kita terlihat di pertanyaan paling atas di sini untuk kali terakhir ya Kak ya. Sebagai lulusan TL yang bekerja di bidang non TL, ada nggak sih manfaat di waktu perkuliahan di bidang TL itu di bidang pekerjaan Kakak sekarang? Banyak. Yang pertama, ketika kuliah itu kita tuh selalu mikirin banyak aspek yang impact ke society, nggak cuma building the system aja ya, apapun itu yang kalian bikin. Nah itu kepake banget di kerjaan aku sekarang, karena apapun yang aku launching ke users, sistem apapun yang aku bangun, semuanya tuh untuk build experience user. Jadi mindset untuk always think if society itu bakal support dengan apa yang kita build, itu penting banget. Dulu aja kita desain misalnya pengelolaan sampah, kita juga perlu pertimbangin kan, kira-kira society itu bisa nggak sih behave towards sistem yang kita bangun itu. Nah itu kepake banget sekarang, karena aku harus mikirin
ketika building new process, engineering ataupun new products, kira-kira ini yang dibutuhin user nggak sih? Ini solusi yang tepat nggak sih untuk kita deliver? Jangan sampai kita bikin bagus-bagus, ternyata ini bukan permasalahan yang pengen diselesaikan sama mereka. So definitely banyak yang kepake, banyak yang memang nggak aku pakai in terms of technicalities karena aku sekarang di software engineering. Cuman secara framework banyak banget sih ilmu-ilmu yang dulu aku belajar dan bisa ditranslate ke bentuk lain yang berguna banget sekarang gitu. Semoga menjawab ya. Oke, berarti secara nggak langsung cara berpikir dan metodologi yang diajarkan selama perkuliahan gitu ya, Kak ya. Oke. Iya. Oke, kebetulan biar adil masih ada 1 menit lagi. Jadi kita nanya ke Kak Christopher nih. Ya, Kak Christopher, di sini ada pertanyaan. Setelah banyak pengalaman yang Kakak dapat, ada nggak sih gap waktu Kakak di lapangan dan di bidang waktu di perkuliahan, Kak? Sebenarnya banyak sih ya. Kalau mungkin saya nggak ngerasain project-projectan dosen, pasti kaget banget sih antara di lapangan sama di perkuliahan gitu. Tapi saya aja masih sering projectan ke lapangan pada saat kuliah, masih banyak kaget-kagetnya ke lapangan gitu sih. Jadi ya tetap beradaptasi itu penting sih gitu, mudah beradaptasi gitu sih. Jadi sangat itu ya, sangat sinkron dengan yang kalian bilang untuk hungry to growth-nya tetap harus ada ya. Hungry to learn-nya tetap harus ada ya. Iya, betul. To growth. Jadi ya, oke, sebenarnya berarti sangat nyambung ya ini pembicaraan sangat bertiga ini ujung-ujungnya. Wah, pas banget nih. Kebetulan udah jam 11.35, sudah saatnya kita mengakhiri. Tapi banyak banget sebenarnya pertanyaan, kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan exciting daripada partisipasi kita. Mungkin ini bakal menjadi bakal menjadi PR nanti buat Talks ke depannya. Maksudnya siapa tahu dengan pertanyaan ini bisa kita rangkum dan kakak-kakak lagi nih ntar bakal diundang. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya diundang lagi, jangan bosan-bosan ya, Kak. Terutama kita senang banget kalau dapat sharing-sharing pengalaman dari kakak-kakak nih ceritanya. Oke, paling untuk hari ini cukup sekian karena Isna juga belum balik. Jadi aku take over dulu dari tadi. Dan paling sekarang kita masuk ke foto bersama untuk sesi terakhir. Dan diingatkan lagi buat teman-teman sekalian, untuk jangan lupa isi form yang ada di chat untuk ada feedback dan sebagainya, biar nanti ke depannya kalau misalkan ada Talks berikutnya, kita bisa tahu nih apa yang kita butuhin dan sekiranya apa yang bisa kita provide untuk si alumni muda ini. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari saya segitu dulu. Mungkin sekarang kita masuk ke foto bersama dulu kali ya. Mungkin buat teman-teman dipersilakan untuk membuka kameranya biar sesi terakhir ceritanya, biar orang-orang biar ketahuan mana yang dari awal mana yang nggak ada. Oke, mungkin teman-teman bisa dibuka kameranya. Nice, halo Kak. Wah gila, ramai sekali ya. Mantap. Di sini ada berapa? Bila kamu yang print screen apa aku, Bil? Aku aja kali, apa kamu nih? Aku aja. Oke, semua bersiap untuk tersenyum. Senyum aja bersiap-siap. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekarang dengan gaya ya semua. Siap, gayanya terserah deh. Mau buka juga kan, dipuas-puasin dulu aja. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekian untuk Talks pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya kakak-kakak dan teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi form link yang ada di bawah, yang ada di chat untuk dapat feedback dan bagaimana kebutuhan yang akan kita penuhi ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Eswin, Kak Christopher, dan Kak Lei. Terima kasih ke teman-teman dan kakak yang sudah datang pada Talks pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya mewakili Isna yang sudah ada ternyata di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan Isna, mungkin mau menutup karena kan tadi kamu yang buka. Oh, ya, baik. Mohon maaf. Kak, mohon maaf kakak-kakak tadi sempat lost connection. Terima kasih banyak Kak Krisna sudah membackup. Kemudian terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga kedepannya akan ada Talks Karir lagi ke depannya dengan narasumber-narasumber teknik lingkungan dan real yang bisa nanti sharing lagi kepada kita semua mengenai tips, saran, dan perjalanan karir ke depannya.
Mungkin saya selaku moderator mohon maaf dan berterima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima kasih Kakak, banyak teman-teman sama kakak semua, sehat-sehat. Kak Ezwin, Ya, Kak panitia Terima bicara ya. si moderator.